Hari ini kita akan mencoba mengulik unek-unek ya seorang Mahfud Ikhwan tentang sastra Indonesia. Bayangan dia tentang masa depan sastra Indonesia, terutama ini terkait setelah dia meluncurkan buku novel terakhirnya Anwar Tohari Mencari Mati. Anwar Tohari Mencari Mati merupakan lanjutan dari novel pertama Bung Mahfud Ikhwan yang cukup fenomenal, yaitu Kisah Kelabu dari Rubuh Randu Dau. Untuk awalnya saya langsung saja ke Bung Mahfud ya. Bung Mahfud, sebentar. Kanon yang mungkin lebih besar atau hal-hal yang di luar kanon, yang itu bisa jauh lebih beragam, bisa jauh lebih kuat. Dan kalau kita lihat bahwa misalnya ya bacaan liar di awal abad kita, kemudian bisa kita lihat jejaknya pada karya besar yang muncul bertahun-tahun kemudian seperti Tetralogi Biru. Tetralogi Biru jelas berutang pada bacaan liar kan? Yeah. Ya kita tahu betapa bahwa ketika politik masuk ke sastra ya efeknya gitu. Hal lain juga misalnya jelas sangat terlihat ketika sastra Indonesia ditentukan oleh peristiwa 65 gitu. Ya jelas. Sebagian penulis kita hilang, habis, karya hilang, habis, dilarang, dan akhirnya satu genre atau satu kelompok tertentu dengan ideologi tertentu mendominasi. Kita tumbuh dengan itu, tidak punya banyak pilihan gitu. Dan seterusnya kita akan lihat ya itu kan melukai sangat dalam. Baik yang pertama maupun yang kedua saya sebut. Karena pada akhirnya sebuah sastra yang pada dasarnya tidak lengkap atau tidak terangkum keseluruhan, dia akhirnya juga kalau hewan ternak ya pincang dia, cacat. Mungkin juga tumbuh tidak dengan normal gitu. Kita tahu bagaimana sastra Indonesia di masa Orde Baru, coraknya seperti apa, bahwa dia mungkin menciptakan keseragaman yang merepresentasikan Indonesia, tapi pada saat yang sama juga dia juga menunjukkan keseragaman pertama keragaman maksudnya, dan pada akhirnya kemudian secara keseluruhan ya dia seragam juga secara moral, secara sikap politik, secara ideologi gitu. Kita bisa melihat perbedaan antara misalnya karya Kunto, karya Kayam, karya Tohari, karya Nafis. Tapi pada saat yang sama semua orang ada di posisi yang sama secara ideologi. Oke, saya potong ya. Tadi gini, kita coba bicara sedikit tentang sejarah sastra Indonesia yang sangat-sangat. Ini ada hubungannya nggak sama Anwar Tohari tadi? Ada hubungannya. Kita bicara tentang sejarah sastra Indonesia tadi. Bung Mahfud sudah menyinggung tentang bacaan liar, tentang politik kolonial Hindia Belanda, balai pustaka, politik bahasa, sekaligus politik bacaan ya. Politik sastra, Bang. Iya, politik sastra. Lalu kemudian kita masih ke situasi Orde Baru yang sangat represif ya. Itu juga sangat bentuk politik konservatif. Soeharto itu begitu kuat ya mencengkeram kehidupan sastra Indonesia, selalu ini kehidupan ya. Artinya sastra Indonesia ketika Indonesia merdeka artinya keluarlah dari satu cengkeraman politik kolonial yang dilakukan oleh kolonial Belanda. Itu sangat berbawa sangat politis dalam arti bagaimana bacaan-bacaan dia dikhawatirkan untuk mengancam posisi pemerintah Hindia Belanda, posisi status penjajahan sendiri ya. Lalu kemudian kita masuk, karena ada semacam perayaan dalam waktu yang relatif singkat pasca kemerdekaan sampai 65 ya kan. Lalu kemudian kita masuk lagi satu wilayah, satu ruang waktu yang tapi pada situasi tertentu
ya kita bisa melihat sekian kasus misalnya di luar negeri, bukanlah situasi politik yang begitu mencengkramnya pelik itu justru memacu daya kreativitas orang para penulis untuk melahirkan sesuatu. Oke, ya. Kita tidak bisa juga mengandaikan bahwa pada ketika segala keran kebebasan terbuka lebar, segala kekangan tidak ada dalam kehidupan sosial politik kita, sehingga kemudian para pengarang akan menjadi lebih kreatif karena kebebasan menulis. Saya pikir mungkin tidak juga seperti itu. Justru tekanan politik justru membuat banyak isu, banyak tema menarik, banyak hal-hal menarik justru bisa keluar, ya kan? Ya kita tahu rasa besar dunia ya tidak sepi dari politik, justru bicara dengan garang tentang politik. Ya, bagaimana, Bu? Aku tadi tidak bicara tentang kebebasan sebenarnya, Sulit. Aku bicara tentang bagaimana sastra kita dibentuk. Ya, oke. Artinya sebenarnya pada dasarnya di setiap waktu itu juga aku akan bilang bahwa sastra Indonesia tidak pernah ada di puncak pencapaiannya. Tapi dia juga jelas tidak selalu baik-baik saja. Pada saat yang sama, seperti yang kukatakan pada saat pembukaan tadi, dia berjalan sendiri juga nggak apa-apa gitu. Ketika ada intervensi dari luar juga dia ya kayak gitu. Aku tahu maksudmu itu. Bahkan aku sepakat ketika katakanlah misalnya sastra kita terbesar yang dihasilkan oleh sastra Indonesia atau penulis Indonesia adalah hasil represi gitu. Saya tidak membayangkan Pram bisa menulis, bahkan se ekstrim itu ya. Pram bisa menulis tetralogi Buru, juga novel-novel yang lain yang hebat di periode Buru tanpa dia pernah ke Buru. Oke. Ya. Tapi itu kan tidak kemudian membuat kita kemudian mentolerir penindasan, mentolerir sensor ya. Cuman aku selalu bilang bahwa sastra kita sebenarnya ya begitu-begitu saja gitu. Aku tidak pernah berharap besar, tapi juga tidak punya keprihatinan yang sampai sangat dalam gitu. Sampai memutus asakan. Kalau itu terjadi mungkin aku tidak lagi menulis gitu. Selama aku masih menulis, kupikir ya sastra Indonesia masih layak untuk perjuangkan, dihidupi gitu loh, dicarikan tempat hidup. Maksudnya dia bisa dipakai untuk cari makan orang-orang penulis-penulis miskin macam kita gitu. Dan mungkin beberapa penerbit besar yang bisa menjual apapun sebenarnya masih mau menjual sastra Indonesia gitu. Dan atau setidaknya ya kayak inilah bahwa sastra Indonesia masih baik gitu. Kita hari ini ada di JBS dengan kantor baru, kantor dan rumah baru, dan itu artinya sastra Indonesia tidak buru-buru amat. Ya, tidak buru-buru tapi jelas ada persoalan kan? Oh iya, tentu saja. Gini, rumah tangga yang harmonis pun bukan tanpa persoalan. Kita bisa melihat gini, kita tahu ya. Kita kayak jadi ahli ini ya. Kita tahu misalnya di negara-negara Amerika Latin juga kita bagaimana melihat ya bisa diktator militer begitu kuat juga ya. Itu juga sangat mempengaruhi ya. Sangat mempengaruhi. Di Cina sensor terus berjalan. Inilah yang dilakukan oleh pihak partai komunis, ya kan? Sehingga misalnya buku-buku Moyen pun tidak semua bisa terbit di Cina. Oke. Ya kan? Sehingga harus terbit di Taiwan. Nah, tapi kan bagaimana kita melihat dari negara-negara itu begitu lahir begitu banyak karya-karya yang kuat, nama-nama pengarang besar. Tapi situasi Indonesia, saya pikir banyak sekali bahan mentah yang bisa kita lepas dari Orde Baru misalnya. Banyak sekali cerita-cerita dari masa silam yang bisa, ya kita pernah hidup di masa itu. Ya kan kita mungkin generasi yang lebih baru tidak tahu ya. Tapi kenapa kita tidak bisa menuliskan? Tidak mampu menuliskan karya yang lebih berbunyi. Katakanlah seperti itu. Ya, saya tidak mengatakan bahwa tidak ada karya sastra Indonesia yang berbunyi, tapi kan dibanding luar itu loh. Kita tidak kalah represi pembunuhan massal oleh Soeharto, begitu mengerikan. Ya kan? Tapi kita baca karya-karya tentang suku 65 ya itu saja begitu saja
tidak ada sesuatu yang lebih menggigit dibanding karya-karya Oke, luar kita bandingkan. di titik itu ya memang agak depresif sih. Dan sebenarnya kritikmu itu sebenarnya yang ya sebagian juga menjadi api bagi saya penulis seperti itu. Itu Sunni sudah terbakar dengan itu dari dulu. Ridho apa lagi? Kurasa misalnya Ridho sudah berapi-api. aku mencicil tentang Ulid, mencoba menggambarkan NU dan Muhammadiyah lewat kabin dan hujan, prasangka kebencian dan relasi kuasa antara agama dan negara dan masyarakat bawah di Dawuk. Itu adalah apa ya, semacam api kecil yang pengen kuciptakan dari pertanyaan-pertanyaan seperti itu. Apalagi misalnya aku akrab dan sangat getol dan dekat ya dengan misalnya produk-produk kebudayaan pop atau budaya tinggi India gitu, yang bisa kukatakan jauh lebih gamblang merepresentasikan sejarah bangsanya, sejarah dirinya gitu. Cuman aku juga merasa dirimu melihat itu dalam kacamata ini ya, katalog sastra barat. Iya. Iya. Kira-kira. Jadi ya kita memang hanya bisa membaca dalam bahasa Indonesia dan sedikit bahasa Inggris ini. Dan agak jarang yang ini. Dan karena itu saya yang kita tahu adalah apa yang oleh orang Inggris, oleh orang Amerika bicarakan, siapa yang menang Booker hari ini, kayak gitu, yang itu kemudian menciptakan cara kita memandang diri kita sendiri juga. Ada risiko di situ, tapi bahwa itu bukannya sama sekali tidak benar tentu saja. Aku bilang bahwa sama gitu, 98 lewat tanpa kita cukup melihatnya di sastra kita. Sama juga dengan 65 tanpa cukup dicatat. Dan bisa kita katakan bahwa di tikungan-tikungan sejarah kita paling genting dan paling kelam, mungkin ya hanya revolusi 45 yang cukup mendapat tempat. Oke. Meskipun aku merasa bahwa itu masih kurang gitu, masih ada. Tapi setidaknya ya, dibanding misalnya bagaimana sastra balai pustaka tahun 30-an merepresentasikan Indonesia masa itu, dan kemudian misalnya sastra kita pasca 65 dan sastra kita pasca 98 sama sekali gitu. Oke, kita kembali sejenak ke bacaan liar ya. Kita melihat lupa loh aku nanti. mungkin Itu sebagian sisa-sisa masa kuliah ya mungkin sebagian kita cukup punya kesempatan untuk mengakses ya bacaan-bacaan liar ya. Okay. Zaman kolonial biasanya sangat juga bersisi juga kupikir cukup terbatas lah ya, karena ya mungkin saat ini ya karena dengan teknologi informasi kita lebih mudah mencari kemudian digitalisasi terus skala lama. Kita bisa melihat, kita bisa membaca ya karya-karya alternatif pada masa balai pustaka, masa kerja balai pustaka misalnya. Ya kan, karya-karya seperti Ancina, karya-karya kayak Marco, ya kan, itu golong bacaan liar. Ya kan? Nah, Matumona. ya, di satu sisi kan saya kira bacaan-bacaan liar waktu itu cukup lantang ya bicara tentang persoalan politik ya, sebagai penyeimbang dari balai pustaka itu. Lalu kemudian dengan tentu saja dengan bahasa Melayu pasar itu. Lalu kemudian kita masuk wilayah Orde Baru. Oke. Pada masa itu generasi 70-an sampai 90-an kira juga mengenal bacaan-bacaan liar versinya ya bentuk bacaan populer kayak dari Abdullah Halahab, dari Abdullah Harap sampai Freddy S, bahkan Stensila Eniaro segala macam. Itu kan alternatif juga dari bacaan-bacaan yang katakan oleh penerbit besar kayak Gramedia kayak apa. Itu kan baca-baca emperan. Yang harga cuma 200 rupiah sampai 1000 rupiah, ya kan?
Nah, kita sangat sedikit menemukan bacaan yang kuat ya bicara lantang dengan latar belakang politik. Karena mungkin Orde Baru jauh lebih kuat dari Belanda, dari kolonial Belanda untuk mencengkram politik bacaan kita. Tapi di satu sisi juga ada, bukan tidak ada. Kayak orang dia nulis cerita horor, ya kan? Tapi kan ada setting politik di dalam masalah politik yang bisa kita temukan dalam karya misalnya S.B. Chandra Manusia Harimau, ya kan? Itu bacaan-bacaan liar yang kuat, kupikir, yang cukup harus dipikirkan sebagai bagian dasar sastra, bukan hanya bacaan Ya. Nah, Dao kan mencuri banyak dari bacaan-bacaan Luca. Dari aku bisa melihat arahnya. Nah, sudah Praba ya kan juga melakukan itu, ya kan, mencuri dari bacaan-bacaan liar pada generasi kita lah kadang-kadang ya. Lalu kemudian sejauh mana sih sebenarnya kekuatan Bung Mahfud melihat kekuatan bacaan-bacaan liar antara periode ini juga ini ya upaya Bung Mahfud mungkin dan beberapa teman-teman lainnya melakukan pengalian kembali terhadap bacaan-bacaan liar itu. Oke, aku mulai dari bacaan liar masa kolonial. Semua yang dikatakan Sunli, aku pikir agak bukan ini di titik itu agak sedikit meleset. Kita sedikit mengenal bacaan liar sebenarnya pasca Orde Baru. Ya. Setelah proyek setelah proyek Tempo dulunya Pram itu menciptakan tren tentang mengkaji ulang hikayat-hikayat modern, terus kemudian muncul Claudine Salmon, beberapa itulah pokoknya. Ketika kemudian ada upaya di luar otoritas sastra, mungkin setelah kematian paus kita Abi Hasin, ya itu ada upaya. Artinya aku mau bilang bahwa tampaknya proyek bacaan peraturan tentang bacaan liar di masa kolonial itu punya dampak yang besar bagi pengarang yang kemudian tumbuh di tahun 60 atau 70-an. Mereka jelas ini orang-orang campuran lah. Tapi kalau misalnya kita lihat gambaran kayak mulai dari kalau Khairil jelas dia mencerap itu tidak sebagai sastrawan gitu, tapi sebagai orang Medan. Oke. Dan kemedanan Khairil tidak tergambar dari sastra alternatif. Jangan lupakan roman Medan. Satu periode ada roman Ya, Medan. aku tahu. Aku selalu mengingat tentang Matu Monas tidak. Dan banyak sekali sebenarnya roman-roman yang menyelusup ke mainstream gitu. Ya, di sana ada Suman HS, ada Hamka bahkan menerbitkan beberapa romannya di Medan gitu. Cuman kurasa sangat kecil pengaruhnya pada sastra yang muncul Orde Baru. Kurasa Sunli agak luput mengingat betapa peran pasukan pendudukan Jepang selama 3 tahun. Itu efeknya besar sekali. Dia tidak hanya membabat apa yang tidak ada dalam kesadaran sastra kita waktu itu di masa di kalangan kalangan terpelajar atau penulis ya, sastrawan. Tapi dia juga menghabisi apa yang diwariskan oleh Belanda. Tapi pada masa pendudukan Jepang kontrol juga tidak sangat kuat, sehingga kemudian malah para pengarang kita beberapa harus menggunakan bentuk simbolis. Maksudku itu. Jadi setidaknya tadi aku bilang kenapa revolusi sedikit relatif lebih kuat digambarkan dalam sastra kita. Kita punya Idrus, punya bahkan punya Pram lah, ya, punya Pram di sana. Penulis-penulis seperti Pandher Kelana masih menulis tentang revolusi di tahun 80-an gitu. Nugroho juga seperti itu, Nugroho Noto Susanto. Siapa lagi yang gambaran? Ya, Toha Mukhtar, siapa itu? Pagar Kawat Berduri itu, Trisno Yono. Itu jauh lebih kelihatan banyak dan
kita bisa menggambarkan, bisa melihat gambaran revolusi kita dari sastra. Gitu. Ini karena memang mereka relatif mungkin ya merdeka dari Jepang atau ada euforia itu. Tapi kita tidak melihat ketika sastrawan Horizon muncul berbarengan dengan hilangnya misalnya sastrawan lekra lah, katakanlah seperti itu, hilang. Kita tidak melihat ada gambaran dari sastra yang alternatif itu, sama sekali hilang itu. Yang menentukan adalah Horizon, humanisme universal itu, orang-orang yang muncul menjadi kiblat angkatan itu, tentang eksperimentasi, tentang kebebasan berekspresi, terus kemudian agak sedikit telat adalah munculnya warna lokal. Warna lokal kan 78, 79 itu sampai 80 awal itu mendominasi munculnya Gori munculnya. Aku tidak melihat ada pertautan antara orang-orang ini, misalnya Putu Wijaya dengan sastrawan sebelumnya, dalam arti ini ya, ketat gitu loh. Kita tidak melihat kebanyakan orang-orang ini muncul dari lapangan, dari teater, dari aktivisme, dan gimana sih menggambarkan orang-orang yang menulis dengan cara sangat bebas gitu, seperti Danarto, Tarji, Putu Wijaya, sampai Amit Jabar. Tapi sebentar, Kak. Aku merasa apa yang dulu kemudian muncul pada masa awal kolonial, ramainya bacaan liar, dan kemudian kuatnya pemerintah mencoba membentuk kanon yang resmi, itu terulang di masa Orde Baru. Karena mungkin karakter pemerintahan yang relatif sama, panoptikon, tapi gini, aku mau sebentar ya. Tapi kan Belanda dia mencoba membentuk kanon, ya, mencoba dengan mendirikan banyak usaha. Tapi kan tidak ada larangan keras pemburuan terhadap bacaan-bacaan liar. Dibiarkan aja, ya kan? Mereka tidak. Mereka tumbuh sebagai industri kan? Iya. Gitu. Terutama oleh peranan Cina mendirikan penerbit percetakan segala macam. Nah, itu kan bacaan-bacaan itu bisa terbit, tapi di Orde Baru kan tidak bisa. Kalau bacaan yang misalnya kebebasan yang Cak sebut dalam Orde Baru, kebebasan menulis Danarto, siapa lah. Itu jenis kebebasan berekspresi jenis itu. Itu kebebasan bentuk. Iya, kan? maksudku itu. Kita tidak punya kebebasan lebih dari itu, karena misalnya sedikit dianggap berbau kiri udah disikat. Ya kan? Tentu saja aku tidak bicara tentang kebebasan yang model itu. Itu eksperimentasi lah. Dan eksperimentasi di sana memang tidak ada lain kecuali eksperimentasi bentuk. Nah, apakah itu bukannya itu salah satu hal yang menyumbang keburukan dan kutip ada untuk sastra Indonesia? Karena tidak ada kebebasan di wilayah politik itu, sehingga kemudian kita tidak bisa menemukan suara yang lebih beragam selain berhasilnya para agen budaya Amerika menanamkan kebebasan bereksperimen dalam hal bentuk, ya kan? Seni untuk seni dan segala macam, ya kan, kita tahu sendiri lah. Kemudian pandangan politik yang kemudian berseberangan yang justru di banyak wilayah lain justru itu memperkuat sastra mereka. Kita tidak menemukan dia di Indonesia dan selama 32 tahun Orde Baru. Oke, aku mencoba ini ya Sunli, aku mencoba menarik semacam urutan-urutan bahwa misalnya sensor tidak ada, tapi setidaknya gini loh, ada batasan yang ketat. Mungkin tidak oleh pemerintah, tapi kalau kita percaya bahwa semua orang percaya terhadap H.B. Yasin bahwa ini sastra, ini bukan sastra, pada akhirnya kan terbentuk sama juga gitu. Ya, bahwa ada bacaan resmi dalam tanda kutip sastra, ada bacaan liar dalam tanda kutip pop atau bukan sastra gitu. Dan ini masing-masing sebenarnya kan itu bekerja dengan cara yang sendiri. Ya, itu gini, ada beberapa persoalan ya yang harus kita gariskan dulu. Persoalan genre pop atau sastra serius, itu hal pertama. Lalu kemudian perspektif ya terkait dengan politik ya. Artinya tema kebebasan tidak ada. Itu satu hal. Yang kedua, lalu kemudian masalah
kontrol terhadap penerbit antara penerbit mayor dan penerbit minor. Itu satu hal lagi. Di satu sisi Orde Baru kita tahu tumbuh subur sekali penerbit dan penulis dan karya-karya picisan. Itu sangat subur. Itu bisa kita dapat di emperan mana saja, ya kan, di seluruh kota di Indonesia aku kira ya. Dan kemudian dan warga masyarakat sebenarnya pada masa itu kalau aku lihat ya, aku pengalaman pribadi lewat kios bacaan, lewat penjualan di emperan, itu lebih masyarakat kita lebih membaca kita lebih luas loh dibanding di satu sisi dari sekarang. Kita tidak bicara tentang jumlah penduduk ya, tentang populasi ya. Tapi sekarang itu kita bisa melihat tukang becak membaca, preman terminal membaca, ibu rumah tangga membaca, meskipun bacanya picisan. Paling tidak mereka membaca dibanding saat ini misalnya dengan ada ya handphone, ada VCD, ada segala macam, kebebasan lebih banyak. Ya, kebebasan memilih lebih banyak. Dulu kan cuma ada TVRI dan tidak semua orang punya TV. Itu pengaruh mungkin. Ya, tapi di satu sisi kita tidak bisa abaikan bahwa Orde Baru bacaan liar tumbuh luas, tumbuh sangat luas, dan persoalannya tetap sama. Kita tidak bisa menemukan misalnya kebebasan lain, artinya kebebasan dalam tetap terkait dengan wilayah politik, selain ya kita harus manut sama pengusaha, ya kan? Cuman aku mau bersama sih. Aku mau bilang bahwa ada upaya-upaya yang sebenarnya alternatif yang muncul di antara itu ya. Pertama, bahwa di dalam sastra-sastra kita yang seragam itu sebenarnya juga ada upaya-upaya untuk keluar juga. Beberapa misalnya tentu saja dengan keterbatasannya. Setidaknya kalau di periode itu kan itu juga munculnya Pram kan di awal tahun sebelumnya. Kalau sebelumnya kita tahu. Enggak, maksudnya Pram sebelum Orde Baru. Karya-karya dia kan Pram dari Kipula-Bulu setelah Orde Baru, tapi kan karya-karya dia sudah eksis dulu sebelum Orde Baru. Pram muncul dulu sebelum Orde Baru, dia muncul sebagai pengarang. Iya, tapi gini loh. Kemudian karya karya suara lainnya, artinya suara yang berbeda dengan kebijakan Orde Baru. Itu mungkin itu lahir di penjara, itu kan beda. Itu mungkin simptom ya, itu mungkin gejala. Tapi itu juga memberi gambaran juga. Pram menerbitkan tetralogi tahun berapa? Awal 8 apa ya? Iya, tapi itu kan langsung diberangkus 80 pertama kali di manusia. Tapi itu juga menunjukkan bahwa dia dibaca dengan sembunyi-sembunyi, dia menciptakan kelompok pembacanya sendiri. Dia pada akhirnya kemudian menciptakan perlawanan dengan di penjaranya 3 aktivis di UGM itu, Bonarti Cornelius Pos dan Isti Nugroho dan siapa lagi satunya. Itu juga menunjukkan bahwa pada dasarnya perlawanan itu tersimpan. Ada gitu. Okay. Ada. Jadi kalau gelas setengah penuhnya kira-kira begitulah. Aku sebelum menulis Anwarto Hari, aku banyak membaca ulang Asyadi Siregar. Asyadi Siregar adalah satu dosen intelektual, artinya dia bahkan salah satu pelopor dari jurnal sendi, sebuah think tank di UGM yang kritis terhadap kekuasaan di masa awal Orde Baru. Terus kemudian mereka terkait dengan aktivisme mahasiswa sehingga dibabat itu di masa awal-awal di Malari. Mereka dianggap terlibat Malari. Dan dia sebenarnya kan bisa menulis serius. Ya. Dia bisa menulis Jendela Lepas. Jadi aku melihat Cintaku di Kampus Biru, novel pop, dan mungkin novel pop yang jadi standar pop entah secara industri maupun secara mutu, pada dasarnya bisa menggambarkan politik Orde Baru dengan tatapan yang sedikit berbeda dari. Dan dia kemudian menciptakan banyak pengikut. Kalau kamu agak detail baca misalnya bagaimana tokoh sirkuit Kemelut mati, bagaimana apa yang dilewati oleh tokoh utama di Frustasi Puncak Gunung, itu semua berkaitan dengan aktivisme. Dan muncul tokoh-tokoh idealis dan sinis
di novel-novel itu. Dan tapi karena mungkin ya Asadi Sregar memilih jalur pop, dia tahu bahwa dia harus menyenangkan industri dan pembaca. Ya di novel-novel itu yang sebenarnya bisa saja dikembangkan dengan muatan yang sangat berbeda, dengan ending yang berbeda, dengan misi yang berbeda, akhirnya diringkus dengan kemasan pop. Dan itu kurasa disengaja. Oke. Itu kurasa disengaja. Itu bagian dari survive juga. Artinya begini ya, selain Pram yang muncul sudah muncul sebagai pengarang di masa sebelum Orde Baru dan kemudian dipaksa oleh kondisi, ya kan, sehingga harus menulis di penjara, lalu kemudian ketika karyanya keluar langsung diberangus, dan tapi tetap di satu sisi menciptakan ruang lingkup pembacanya sendiri ya. Iya, dia bisa bawa anak lah ya. Dia seperti ini, seperti apa ya? Terowongan yang buntu dan kemudian dia cahaya muncul gitu loh. Dan orang-orang kemudian tampak bahwa ada sekelompok orang yang menunggu itu gitu. Ya. Bahwa kesadaran Orde Baru salah, Orde Baru berbahaya, Orde Baru menindas, bahkan di awal-awal masa dia berdiri itu juga sudah kelihatan bahwa ada kesadaran melawan di sana. Tapi gini, karya-karya Pram kan tema-tema yang diangkat kan sebenarnya kalau kita bandingkan dengan karya-karya dia sebelumnya, misalnya karya-karya yang ditulis ya dalam sebelum ada masa Orde Baru juga sudah banyak itu kan ada suara-suara perlawanan kan terhadap kolonialisme, terhadap apa. Teknologi Pulau Bulu sendiri ada sebuah novel yang bicara lantang tentang nasionalisme, tentang feodalisme segala macam kan. Dan itu semua kepikir memberangusan novel Pak Pram ya sebuah kondisi karena terkait dengan ideologi, terkait dengan perspektif dia. Lalu aku potong sulit. Ya. Bahkan aku merasa sebenarnya karya Pram tidak berkait langsung dengan Orde Baru. Merasa gitu. Dia adalah simbol, itu aja. Iya. Dia adalah simbol. Yang ini kebicaraan itu. Aku selalu bilang bahwa novel Pram telat. Ya. Dia seharusnya terbit mungkin tahun 50, 60 itu jauh lebih. Kalau ini ya kondisi baik-baik saja misalnya kayak gitu. Tapi oke, terus ya. Nah, yang ingin sampaikan adalah selain wilayah pop ya, misalnya Bung Wafud nyebut Asadi Sregar, mungkin juga beberapa novel picisan. Banyak lah. Asadi Sregar kan termasuk itu ya. Itu bukan di golongan novel picisan, tapi lebih karena penerbit bayar dan soal penerbit bayar kan. Oh, gini. Kita harus menerima ini ya. Aku merasa kita harus menerima penggolongan pop dan sastra itu sebagai kanalisasi. Oke, sebentar. Bukan itu maksud saya. Artinya tadi kan Bung Wafud nyebut bahwa Asadi Sregar juga melakukan semacam perlawanan, ya kan, lewat kepasan novel pop, ya kan, artinya tapi pop dia sendiri juga pop yang penerbit mayor, artinya bukan tergolong pop penerbit picisan model Freddy S, model yang lain-lain, artinya yang saya ingin tanyakan ke Bung Wafud ada nggak melihat bahwa selain itu, selain yang sudah Bung Wafud, selain kondisi Pram, selain Asadi Sregar, selain novel-novel picisan macam Freddy S yang kita lihat itu, ada nggak sebenarnya semacam ada upaya gerakan bawah tanah seperti yang terjadi misalnya di beberapa tempat ya di wilayah lain, ketika menghadapi kekuasaan diktator yang begitu besar, kekuasaan otoriter yang begitu besar, mereka ya menerbitkan itu, mengedarkan misalnya bekala ruang bawah tanah. Apakah itu memang Orde Baru begitu hebatnya sehingga kita memang sulit sekali untuk meloloskan diri? Misalnya kayak di Taiwan itu kan di zaman ketika hukum militer diterapkan demikian rupa oleh penguasaan Kuomintang, gerakan perlawanan bawah tanah muncul, tetap ada. Di Indonesia apakah itu tidak terjadi? Ada kasus yang agak mirip ya, sulit antara munculnya Orde Baru dengan berkuasanya Jokowi. Tapi aku melihat kayak gitu. Jadi Orde Baru dibangun oleh hampir semua orang yang pada akhirnya kemudian menjadi kritis atasnya. Ya tidak. Oke.
Jadi itu membutuhkan proses tertentu untuk membuat orang-orang pada ya di awal-awal tahun 70-an itu sadar. Mungkin seperti mulai seperti G ya, terus kemudian Arief Budiman, sampai akhirnya muncul semacam perlawanan di Bandung dan Jogja dan Jakarta itu di tahun 74 itu. Dan itu butuh waktu yang sangat panjang untuk kemudian muncul sosok-sosok katakanlah yang mainstream seperti Rendra gitu. Iya. Ketika dia mulai Di situ kok Rendra kemudian ya kan. Pak Doni juga sabar mau bertanya loh ini. Nah ini nanti Wiji Dukol punya konteksnya sendiri bahwa Wiji Dukol muncul bersama dengan banyaknya gerakan mahasiswa, pamflet, banyaknya sastra-sastra yang fotokopian gitu kan. Entah yang buruk atau yang baik gitu. Setidaknya terima atau tidak misalnya katakanlah cerpen-cerpen awal Eka itu juga muncul di tahun-tahun itu kan 95 96 aku rasa. Apalagi ya? Tapi gini, aku mau bilang gini. Aku tidak begitu membedakan ya. Pop itu apakah diterbitkan oleh major atau oleh apa ya industri picisan gitu. Ya. Karena pada dasarnya mereka bergerak dengan cara sendiri dan mereka paling sulit diatur sebenarnya. Ya. Dengan satu catatan bahwa pada dasarnya perlawanan itu tidak amat disengaja banget. Aku melihat itu pada Asadi misalnya, tapi aku tidak menemukannya pada Redias misalnya. Redias ya hanya eskatis saja, seperti juga Ageng Aero gitu. Tapi bahwa itu mungkin kemudian menciptakan orang-orang yang tidak patuh, itu kan kemudian efek yang lain. Ya, oke. Efek yang lain. Tapi bahkan misalnya secara moral pun, yang amoral ini, ya moralnya sama juga dengan Orde Baru kok. Ya. Gini, aku membaca beberapa karya yang lebih belakangan dari Nasya Jamin. Nasya Jamin masuk ke genre yang kemudian dikembangkan dari mulai Asadi ya, atau mungkin lebih awal sebenarnya Motinggo Bushe. Orang serius yang mau menceburkan diri untuk menunjukkan itu kan ada faktor lain, kebutuhan ekonomi ya, tapi kenapa kita tidak menghitungnya juga sebagai semacam bentuk perlawanan atas misalnya HB Yasin gitu. Ya. Itu mungkin tidak dikatakan, tapi ketika aku menemukan satu baris menarik dari dari Nasya Jamin yang bicara tentang Bushe di novelnya, dia menunjukkan bahwa Nasya Jamin bilang Bushe adalah orang yang ingin membuktikan bahwa menulis novel itu bisa kaya. Menulis novel bisa menghidupi. Menulis novel bisa membuat kamu dicari oleh banyak orang gitu. Dan itu dia mendobrak romantisme yang mungkin dikembangkan oleh orang-orang horizon tentang keseriusan sastra. Kurasa di sana tetap ada semacam cara pandang alternatif gitu. Aku mau balik lagi di beberapa novel Nasya Jamin yang mau berlucah-lucah pada dasarnya, mau menjual seks lah gitu. Dari mulai Tresna atas Tresna dan Senja pun turun, apalagi ya. Yang itu bicara semua inilah. Semua tokohnya dan ceritanya regresif, nyerempet-nyerempet gitu. Gigolo yang tobat, mahasiswa yang mahasiswa yang dihidupi oleh dua perempuan yang mencintainya dan memuaskan nafsunya di sebuah kos-kosan di Jogja kayak gitu. Kalau kasus Tresna. Tapi Nasya Jamin adalah orang Orde Baru dan dia pada prinsipnya misalnya setuju dengan moral ataupun politik Orde Baru bahwa ya orang berdosa harus dihukum, bahwa menjadi misalnya menjadi komunis ya tidak bisa terterima gitu. Kebaikan formal ditampakkan itu
sebagai pengunci cerita. Bahwa seorang Gigolo Medan di Senja Pun Turun pada akhirnya dibunuh di sebuah kecelakaan di Tawangmangu. Nah, setelah menemukan cinta dari seorang pelacur Solo. Demikian juga. Oke gini Cak. Jadi pada dasarnya sebenarnya di lusa-lusa itu juga Orde Baru masuk juga. Gini Cak. Tapi kan sebenarnya gini, kalau kita mau lihat secara ini ya, saya lebih dingin ya. Sebenarnya kan Orde Baru gini, Orde Baru selama kalau kita tidak menghantam sistem kekuasaan yang langsung, tidak mengganggu militer, tidak menggugat kebijakan dia, itu kan sebenarnya kita berada wilayah aman. Kita melihat bagaimana kita coba membandingkan ya industri perfilman kita. Film-film lucu juga dibiarkan aja. Lembaga sensor itu ada. Dan kan suaranya sama dengan tadi, sastra tadi. Dibanding sekarang kan saat itu lebih bebas kita memproduksi film-film gitu. Oke. Justru sekarang ini kontrol bukan dari pemerintah, tapi dari masyarakat dengan menguat gerakan Islam radikal dan macam-macam. Itu kan kemudian menjadi satu persoalan misalnya film-film lucu kayak gitu. Nasionalis juga radikal. Ya. Nah, yang aku ingin lihat tampaknya sangat sedikit figur-figur karya-karya saya yang bisa kita lacak. Nah, hingga saat ini yang kalau kita selain Wijit Ukur, selain Rendra yang memang tampaknya menjadi ancaman bagi penguasa Orde Baru, ya kan, sehingga mereka ditangkap kemudian mereka dihilangkan dan segala macam. Yang itu sangat sedikit dibanding kita mau bicara lebih luas misalnya gerakan sosial bawah tanah yang benar-benar mencoba melakukan perlawanan keras. Sangat sedikit. Ini kan kayak kita ya temukan satu dua nama individu, sangat individu, ya kan, di ukur kayak ada. Lalu kemudian kan setelah akhir keruntuhan Soeharto baru kita temukan fotokopian pamflet itu kan baru ramai kemudian, ya kan, terutama ya setelah menjelang kejatuhannya. Kemudian ketika Tempo di beredar baru kemudian muncul misalnya kayak independen yang diterbitkan mantan Tempo, ya kan, ya itu kan fotokopi yang disebarkan di kalangan mahasiswa. Itu muncul agar klaim Saman. Nah, itu salah satu yang kemudian di politik sastra Alaptu itu kemudian dibesar-besarin sedemikian rupa. Ya, kan? Situ ya. Iya, padahal itu kan apa namanya? Aku pikir ya itu memang efek zaman, pengaruh Tapi kita kembali ke ini lah, kita ke diskusi awal sini menurutku apa ya? Ya aku gini, kalau kamu mencari yang lebih subversif, mungkin bukan sastra, karena sastra efeknya kecil. Aku bisa melihat subversi itu justru pada budaya pop yang lain, Rhoma Irama, Iwan Fals. Mereka jauh lebih menggelisahkan, gitu. Karena mereka lebih banyak didengar, lebih banyak berpengaruh. Ya karena kekuatan sastra kita ya bisa dihitung. Kekuatan masyarakat membaca kita bisa dihitung. Aku juga mungkin juga bertanya-tanya, jangan-jangan selama ini kita sebagai orang dalam sastra, katakanlah gitu ya, mau tidak mau kita harus terima itu sebagai orang dalam sastra, membesar-besarkan diri kita sendiri. Bisa jadi karena sastra Indonesia ya pertama berumur sangat pendek, kemudian pengaruhnya secara luas sangat diragukan dan sastra hampir tidak dengan bicara sastra, bicara bacaan lah, kita bicara bacaan. Sangat kecil pengaruhnya pada masyarakat Indonesia, sangat kecil. Kita sekarang oke lah, mungkin tidak tahu berapa persen sudah urus lagi ya masyarakat luas ya. Tapi kan kita bukan masyarakat pembaca. Itu jelas kalau kita mau bicara tentang itu bicara pengaruh secara lebih signifikan ya susah, karena kita harus menghitung juga kekuatan masyarakat pembaca kita. Nah, tapi paling tidak di wilayah yang kecil, paling tidak ada kita melihat gaung, melihat suara-suara keras perlawanan. Ya kadang-kadang ya grogi sih kalau kita membandingkan dengan Cina, dengan Amerika Latin, ya grogi dalam arti bukan berarti kita terlalu ini ya inferior ya, bukan berarti gitu ya, tapi yang ingin saya katakan adalah bagaimana kita punya persoalan yang sama, persoalan politik ya, tidak kalah mencengkram ya, artinya ya aku selalu pakai kata itu juga untuk saya membandingkan Indonesia dan India dalam budaya pop gitu. Ya sampai sini sebenarnya aku kemudian bisa katakan sini kita bisa kembali ke novel itu. Itu kita kembali ke novel aja sekarang. Jadi masuk. Jadi
Bentar. Masuk. Sekarang gantian dirimu dengan Cak Mahfud. Kupikir lu ya. Kok dulu? Aduh. Udah sholat. Oh, gantian. Saya jadi dokumentator. Ya udah. Ridho. Ridho. Enggak. Kamu yang Lo, iya nggak bisa dong. sini kameranya. Kita bicara sekarang, kita lanjut bicara novel. Mau buka sekarang gantian Indrian Koto ya. Oh iya nggak bisa. Yang jadi tukang pertanyaan. Indrian Koto. Lu kok pergi? Nah, Indrian Koto pergi. Mau sholat ya. Wah, apa kat lagi nih? Rekamannya berjalan ini. Hah? Nanti bisa dikat. Haduh. Habis ya. Pada akhirnya kita agak putus asa mencari nafas perlawanan dalam sastra atau cara-cara alternatif, sastra alternatif dalam Orde Baru. Dan memang di Orde Baru sastra tidak merepresentasikan apa yang benar-benar terjadi. Ya 65 kayak gitu. Terus kemudian bahkan 98 juga kayak gitu. Terus misalnya novel-novel warna lokal juga justru melestarikan politik Orde Baru kan. Nah nanti aku bilang bahwa jangan-jangan memang soal alternatif itu tidak ditemukan di sastra pada dasarnya. Dia ada di budaya pop yang lain. Makanya Mahfud kemudian muncul dengan Sandiwara Radio. Mahfud. Iyalah, Mahfud lah. Oh iya. Sorry. Kok bingung ya? dengan film India, dengan Roma Irama, dengan Kasida, dengan lagu dangdut, belakangan kemudian dengan cerpen novel-novel duka. Ya aku merasa juga memang gitu loh. Pada dasarnya ketika kita mencoba menggambarkan Orde Baru, ya itulah yang lebih representatif gitu loh. Budaya pop gitu loh. Oke. Lalu kemudian ya gini. Aku lanjut lah. Setelah Anwar Tohari ya. Setelah Anwar Tohari artinya Bung Mahfud punya bayangan lagi kan ke depan, dan kecuali Bung Mahfud mau pensiun dini. Enggak. Aku nggak punya bayangan. Aku sedang tidak. Paling tidak ada harapan lah. Jangan bilang penuh tidak harapan. Pasti ada harapan. Ada harapan terhadap karya diri sendiri. Kira-kira apa sih yang ingin saya kerjakan ke depan lagi? Lalu kemudian harapannya pada dunia sastra. Kira-kira ketika pasti Bung Mahfud mencoba membaca karya-karya teman-teman yang lain dan tidak, sorry. Wah. Oke. Bung Mahfud tidak membaca karya-karya teman lain, ya kan? Artinya tapi punya bisa meramar, bisa mengatakan sesuatu tentang tidak kecenderungan lah. Aku relatif hanya peduli dengan apakah novelku laris atau enggak gitu. Dapat penghargaan oke, yang penting duitnya ada enggak gitu kan. Cuma prinsip dulu harapannya. Iyalah, jangan terlalu muluk gitu. Artinya yang muluk-muluk gak selesai novelnya. Artinya gini. Selesai di bab 1. Artinya sastra Indonesia hasil pembacaan Mahfud terhadap sastra Indonesia, harapan Bung Mahfud terhadap sastra Indonesia pada dasarnya sebenarnya ada kembali pada diri sendiri. Bagaimana ya itu kata-katamu lah. Gini ya, aku nggak tahu. Saya mungkin penulis lain bisa menjelaskannya lebih baik dari aku. Aku hanya tidak bisa menjelaskan proyeksi diriku pada sastra Indonesia. Itu bagiku terlalu kecil untuk sastra Indonesia, dan mungkin sastra Indonesia terlalu samar. Aku tidak melihat artinya Bung Mahfud harus memposisikan diri. Ini antara novelis dan esais memang berbeda. Karena ya? pembaca ahli atau pembaca yang pembaca yang cemas seperti itu. Saya sih tidak memposisikan. Tapi ini kan kita bicara masa depan sastra Indonesia dan pasca Anwar Tohari. Artinya tetap sebenarnya pada yang ingin saya katakan dari awal adalah penekanan tetap ke wilayah proses karya Bung sendiri sebenarnya. Ya kan? Artinya bagaimana Bung Mahfud memandang sastra Indonesia ya pada dasarnya sebenarnya mau tidak mau ada kembali pada diri sendiri kan? Ya kan? Bagaimana kemudian saya menulis karena saya menulis tentu saja ada situasi seperti ini. Situasi sastra Indonesia seperti ini, situasi sastra dunia seperti ini. Artinya saya memiliki pilihan menggali kembali bacaan Pijisan
menggali dari berbagai budaya pop lain, ya kan? Artinya itu kan. Oke, ya. Tapi aku juga tidak ingin kemudian misalnya ya orang melakukan hal yang sama denganku. Ya biar aja, maksudku. Artinya ada beragam beragam suara, beragam bentuk kegelisahan. Betul. Itu maksudku. Gini ya Sundi. Aku orang yang tidak punya ekspektasi tinggi, apalagi muluk tentang diriku dan sastra, dan kadang aku tidak juga melihat apa ya ikatan yang ini. Aku hanya kayaknya beberapa hal, beberapa peristiwa, dan mungkin seperti bukumu yang membuat aku mau tidak mau menjadi bagian dari sastra Indonesia gitu. Maksudku kasus misalnya kayak Ulit ya, sampai dia dibaca ya dia nggak akan, bukan siapa-siapa tuh akhirnya. Tidak ada Ulit dalam sastra Indonesia sampai kemudian dia mungkin ya ditulis pengantarnya oleh Catherine. Katakanlah seperti itu. Jadi serentan itu posisiku. Aku khawatir ketika kemudian aku merepresentasikan diri sebagai sastra Indonesia atau bagian dari sastra Indonesia. Apalagi dengan cara yang ketat gitu. Seakan-akan sastra Indonesia hanya bisa kulihat dari diriku tok gitu. Ya nanti akan melenceng atau tidak bisa, dan aku khawatirnya ya hanya menggerutu itu loh, karena sebenarnya ya itu dari dulu. Kenapa aku menulis Ulit? Ya karena aku tidak suka dengan tren sastra. Kenapa aku menulis Kambing dan Hujan? Karena aku tidak senang melihat bagaimana. Artinya di sini ada membaca toh, ada membaca karya lain. Jangan-jangan Cak Mahfud ini merasa seperti jadi anak tiri dalam sastra Indonesia. Enggak, artinya tadi kan Bung Mahfud mengatakan dirinya tidak membaca. Oh enggak, ini tadi ada membaca dong. Sebelumnya kan tidak. Sebelum setidaknya dulu lah. Setidaknya dulu. Sastra loh. Lah itu kan mahasiswa sastra aku. Aku harus skripsi dengan ini membaca karya orang lain tuh. Ya setelah itu ya sudah aku sekarang baca ini. Jangan-jangan ini, Cak. Ada banyak kekecewaan, Cak. Ada banyak kekecewaan kayaknya, Cak Mahfud. Ini kayaknya. Aku ini kecewa dengan tidak hanya sastra Indonesia, romantis sekali. Aku juga kecewa dengan Indonesia, kecewa dengan Jawa. Aduh. Oh, ini bacaanku. Nah, itu India. Jadi jelas persepsiku terhadap sastra Indonesia ya gini-gini aja gitu. Artinya tapi sekarang dalam artinya sekarang tetap mengakses ya bacaan-bacaan ya. Artinya kita tidak bicara novel dari mana, novel karya penulis mana, novel jenis apa. Aku membaca karena aku menulis, gitu aja. Oke. Dan itu tidak pernah membuatku mengharuskan diri untuk membaca sastra masa kini. Oke. Bahwa aku kemudian membaca sastra Indonesia seperti yang aku bilang tadi, misalnya ketika aku menulis Anwar Tohari, aku membaca Asadi Sodegar, aku membaca Nasya Jamin, aku membaca Pandir Kelana. Itu karena kebutuhan. Aku mencoba melihat dan mencari sastra Indonesia dari kacamata yang berbeda gitu. Oke. Dan itu yang membuatku menciptakan tokoh kritikus dalam Anwar Tohari itu. Aku tahu judulnya. Artinya gini. Novelis yang kecewa dan kritikus sastra yang garang. Artinya begini Bung. Artinya bacaan-bacaan Bung yang sengaja Bung Ases itu artinya tetap ada kesesuaian dengan kebutuhan. Iya. Kebutuhan menulis tetap dalam kerangka proses kreatif sebagai seorang penulis. Tapi ini sangat personal. Ya, sangat personal. Oke. Aku tidak bisa memberi gambaran dari apa yang aku baca. Misalnya kalau aku membaca siapa gitu, itu sangat teknis biasanya. Bayangkan bahwa aku baru membaca Eka di tahun 2018. Karena ada acara yang mengharuskanku menjadi moderator Eka. Oke. Ya itu buruk seharusnya gitu loh. Misalnya katakanlah sebagai orang yang senang dengan sastra Indonesia, seharusnya tidak setelah ya, itu. aku pikir enggak juga ya. Karena posisi Bung kan bukan pembaca ahli.
Ya kan, lain pembaca ahli, dia harus dituntut atau pembaca yang memang kadang-kadang dia penulis yang penggemar Pembaca ahli ini gimana, penggemar Cak? sastra. Tapi gini Suli, seharusnya aku membaca bukan hanya Eka di tepat waktu, tapi Eka dan lain-lain di tepat waktu, agar pertanyaan dari kamu itu tadi bisa aku jawab dengan nah, kenapa aku tidak bisa menjawabnya pertanyaan tadi? Karena aku selalu telat bacanya. Aku pikir aku juga telat ya. Aku Tidak, telat. tidak. Aku baca. Asli jangan begitu, Sun. Aku baca ahli. Kamu baca ahli, Aku Sun. baca ahli. Pembaca yang mencoba mengutak-atik karya-karya orang ya supaya aku sendiri sama posisinya dan buat supaya aku bisa menulis lebih baik. Tapi kan novelku udah jadi masanya. Iya. Itu sejak tahun kapan? Ganti. Lo, nanti dulu. Ya, kan jadi harus masa suara sendiri terus mau hari random ngobrol bertiga. Kamu juga nimbrung nanti. Aku ngobrol dulu santai. Kalian lihat enggak? Ada dong. Coba. Tadi itu maunya Saya sama dengan Mas Mahfud Irwan. Saya nggak punya target apa-apa dengan buku-buku yang saya terbitkan. Apalagi muluk-muluk. Yang penting buku saya laku dibaca orang Lampung itu sudah terima kasih. Karena karya saya itu sangat lokal sekali. Orang di luar Lampung nggak akan ngerti. Hanya orang Lampung, dan orang Lampung itu spesial lagi. Lampung saya batin. Satu puak lagi sendiri. Jadi yang baca ya orang-orang itu aja. Kalau diharapkan itu mau naik kelas kemudian menjadi karya, saya kira sulit. Saya ini antitesis dari Narudin ya. Orang yang sangat optimis, dan optimismenya itu udah sama dengan optimismenya Nabi begitu. Kalau saya ini sangat pesimis. Jadi buku saya itu saya tulis sesuai dengan kemampuan saya, terbit, dibeli orang. Oke, aku selamat pamit dulu ya. Iya. Itu aja, nggak lebih dari itu kira-kira. Jadi harapan-harapan ya, yang penting seperti Mas Mahfud tadi bilang, buku saya laku gitu aja. Terima kasih. Salah orang.